Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan. Hari ini ada sebuah ungkapan yang menyatakan, biarlah kita seperti seorang yang setelah seharian lelah bekerja dan segera rindu untuk pulang ke rumah, untuk segera bertemu dengan keluarga yang dikasihinya. Janganlah kita seperti seorang anak kecil yang kemudian terlalu sibuk bermain sehingga kita lupa waktu dan kita lupa untuk pulang ke rumah, sehingga harus dihajar terlebih dahulu baru mau segera pulang ke rumah. Nah, ini merupakan satu ungkapan dan gambaran yang juga ternyata seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak orang percaya yang kemudian mau datang mencari Tuhan, nanti kalau dihajar dan dipaksa diizinkan ada masalah, kesulitan, pergumulan, entah itu masalah dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, di dalam kesehatan dan lain sebagainya, baru mau cari Tuhan. Tapi kalau nanti semua dalam keadaan baik, keluarga baik, keuangan baik, kesehatan baik, rasa-rasanya tidak membutuhkan Tuhan. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian mau datang kepada Tuhan dalam segala keadaan dengan kerinduan di dalamnya. Nah, kita mau belajar hari ini dari Daud. Kalau Anda perhatikan dalam Mazmur 108 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 dan kemudian Mazmur 57 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, maka kita bisa mendapati bahwa Mazmur ini ditulis oleh orang yang sama, yaitu Mazmur Daud. Dan yang menarik juga, kata-katanya juga memiliki kata-kata yang sama, sebuah kerinduan untuk senantiasa mau menyiapkan hati dan hidupnya untuk datang mencari akan Tuhan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Tapi yang membedakannya adalah situasi dan kondisinya sangat jauh berbeda. Dalam Mazmur 108 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, Daud sedang bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan di tengah kehidupannya. Tapi pada Mazmur 57 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12, Daud pada waktu itu sedang menghadapi sebuah pergumulan yang berat ketika dikejar oleh Saul dan kemudian bersembunyi di dalam gua. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar dari Daud bahwa bukan nanti tunggu dihajar dulu dengan masalah, kesulitan, pergumulan, kekurangan dan lain sebagainya, baru mau berseru kepada Tuhan, baru mau mencari Tuhan. Tapi Daud dalam situasi seperti apapun dalam kehidupannya, dia selalu memiliki sebuah kerinduan untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita mengerti dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita biarlah kita datang kepada Tuhan dengan fokus yang benar. Banyak orang datang kepada Tuhan fokusnya untuk mencari berkat, pertolongan, kesembuhan, mujizat, dan lain sebagainya. Memang kalau hanya sekedar itu saja, maka akan membuat kita tidak akan bertumbuh dalam iman dan pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Maka kita akan menjadi seperti orang yang terus seperti kanak-kanak. Fokusnya hanya meminta, minta, dan minta. Tetapi kita mau belajar dalam kehidupan kita juga, kita datang kepada Tuhan fokusnya untuk mencari Tuhan. Memang dalam doa pun kita bisa meminta, tapi kalau halnya selalu meminta, maka itu bukanlah sebuah persekutuan. Tetapi kita meningkat pada hal yang lebih dekat lagi, kita memberikan pujian, pengagungan, penghormatan, syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajarlah dalam kehidupan kita juga, bahwa kita memiliki sebuah gaya hidup yang kita hidupi dalam hidup kita setiap hari untuk senantiasa mau bersekutu dengan Tuhan yang hidup. Daud menunjukkan hal ini di tengah kehidupannya. Apapun situasinya, apapun keadaannya, beribadah kepada Tuhan jalan terus. Walaupun mungkin sedang menghadapi situasi yang sulit, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin situasinya sedang mudah pun, dia tetap ibadah kepada Tuhan. Ada orang yang nanti ketika menghadapi kekurangan ataupun kesulitan, baru dia mau mencari Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, berpuasa dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan mulai menolong hidupnya, memulihkan keadaannya, dan diberikan kelimpahan dan kekayaan dan lain sebagainya, orang sudah mulai lupa dengan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan yang hidup, untuk mencari Tuhan, mencari wajahnya. Tapi juga menjadikan hal itu sebuah gaya hidup yang kita hidupi setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan dengan atau tanpa masalah. Karena kalau kita hanya mencari Tuhan, kalau hanya sedang ada masalah, ada kesulitan, itu artinya hidup kita memang benar-benar bermasalah.
Itu sebabnya dalam kehidupan kita, mari kita belajar datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan atau tanpa masalah. Sehingga betul-betul kita murni datang dengan sebuah kerinduan yang sungguh. Seperti Daud mengatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Memang sekalipun dia sedang menghadapi masalah pergumulan yang tidak mudah, tekanan yang begitu besar yang menekan dalam hidupnya, tapi dia belajar untuk menyiapkan hatinya lebih dulu untuk mencari Tuhan. Sehingga ketika dia dihadapkan dengan situasi yang menekan dalam hidupnya, dia kemudian dapat menguasai diri dengan baik supaya dia dapat berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan karena siapa Dia, bukan karena apa yang dapat Ia lakukan atau yang Ia dapat berikan buat setiap kita. Banyak orang mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan karena apa yang Tuhan dapat lakukan ataupun kerjakan bagi dirinya. Tapi mari kita belajar mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan karena siapa Dia, karena siapa Tuhan itu. Yang kelima, saudaraku dikasih Tuhan, yang paling terakhir kita mau belajar dalam kehidupan kita, mari carilah Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan dalam hidup kita, mari kita jangan menyia-nyiakannya, tapi kita pergunakan juga untuk mencari Tuhan. Jangan hanya terus sibuk mencari uang, mencari kesenangan, kenikmatan dunia dan lain sebagainya, tapi mari belajarlah untuk mencari Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita mau belajar untuk tahu yang prioritas. Karena mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu bukan hanya sebuah formalitas, rutinitas, tapi itu sebuah prioritas dalam hidup kita, orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita.